Gita Serbina baru gintik dari kelas kebidanan Asia semester 4. Di sini saya akan melanjutkan menceritakan buku saya yang berjudul Kisah Perjuangan dan Inspirasi B.J. Habibie. Pada sebelumnya saya sudah menceritakan itu dari halaman 1 sampai halaman 102. Baik, hari ini saya akan melanjutkan bercerita dari halaman 103 sampai habis. Saksikan videonya ya. Baik, pada video pertama kita sudah membahas beberapa tentang B.J. Habibie. Yang pertama kita mengenal Habibie dulu, baru kita sudah membicarakan tentang pendidikan B.J. Habibie, yang dimana Habibie ini setelah ayah Habibie meninggal, Habibie melanjutkan pendidikannya dengan bersekolah di Jakarta. Namun karena tidak tahan dengan cuaca yang sangat panas, Habibie akhirnya pindah ke Bogor hingga melanjutkan kuliah di Jerman. Kita juga sudah membahas tentang karirnya Habibie, sampai-sampai Habibie ini bisa dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia gitu. Sangat-sangat luar biasa ya perjuangan B.J. Habibie ini. Sebagai diri saya sendiri, setelah sudah membaca buku Habibie ini, saya kayak jadi terinspirasi gitu dengan perjuangan Habibie. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya dari halaman 103 hingga selesai. Pada bagian halaman 103 hingga selesai itu, buku ini berfokus pada masa kepemimpinan Habibie sebagai Presiden Indonesia serta warisan yang ia tinggalkan. Setelah diangkat menjadi presiden, menggantikan Soeharto, Habibie menghadapi situasi negara yang sangat sulit, gitu kan? Seperti krisis ekonomi, tekanan politik, dan tuntunan reformasi. Ya bisa dibilang Habibie di situ sangat-sangat sulit gitulah ya kan, dengan dia yang memimpin negara ini, tapi negara ini sangat sulit gitu. Meskipun masa jabatannya singkat, ia mengambil langkah-langkah penting. Langkah-langkah penting itu seperti mendorong demokratisasi atau kebebasan dan pembentukan partai politik, menstabilkan ekonomi, memberikan referendum bagi Timur Timur yang sekarang sudah dipecah menjadi negara Timur Leste. Setelah tidak lagi menjabat, Habibie tetap dikenang sebagai sosok visioner yang sangat mencintai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ia juga menunjukkan sisi humorisnya gitu, terutama dalam kisah cintanya dengan istrinya yang bernama Ainun. Sangat-sangat romantis emang si Habibie ini, yang sering menjadi sumber inspirasi tentang kesetiaan dan ketulusan. Bisa dibilang Bapak B.J. Habibie ini sangat tulus dan sangat setia sama istrinya. Sampai-sampai saya juga kadang-kadang baper gitu. Bagian penutupnya kita menekankan bahwa perjuangan Habibie bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang dedikasi, kecerdasan, kerja keras, dan cinta terhadap bangsa. Ia menjadi teladan bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan disiplin dan integritas. Jadi pengalaman saya setelah membaca buku Kisah Perjuangan dan Inspirasi B.J. Habibie, saya semakin giat gitu untuk belajar, menggali-gali ilmu lebih dalam supaya saya bisa seperti Bapak B.J. Habibie. Kayak mana ya, kayak dibilang B.J. Habibie ini masih kecil sudah ditinggal ayahnya meninggal, tapi dia tidak menjadikan itu sebuah tidak menjadikan kalau dia kecil itu sudah tinggal ayahnya, tapi dia tidak menjadikan itu untuk tidak semangat belajar. Malah dia lebih giat belajar sampai dia bersekolah di Jakarta, lalu pindah ke Bogor, lalu kuliah di Jerman, hingga dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia gitu. Ya sangat hebat gitu kan kalau kita dengar gitu. Sampai-sampai dia menjabat sebagai presiden. Cuman dari cerita ini yang bikin saya sangat baper gitu, ini sih kayak cintanya sama istri itu besar kali gitu, kayak dia setia. Terus itu pokoknya sangat-sangat terharu gitu. Kayak saya pun kadang mikir gini, kadang bilang gini, Tuhan, sisain satu napa cowok kayak Bapak B.J. Habibie gitu, karena kan kayak dia setia banget gitu sama istrinya, romantis.
Itu sih yang buat saya agak-agak baper dikit gitu. Jadi segitulah yang hanya bisa saya ceritakan ulang gitu tentang B.J. Habibie dalam buku ini. Sekian yang dapat saya ceritakan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye bye semuanya. Love you.